Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan pengampun penyayang, kiranya Tuhan, Bapa yang kudus, kiranya Engkau memberi kepada kami kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, biar kekuatan datang daripada menuntun setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dari hari ke hari, tahun ke tahun, dan kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik ekonomi, keuangan mereka, Tuhan, keluarga mereka, maupun studi, karir mereka, juga tentang teman hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, membuka jalan, membebaskan, memulihkan mereka semuanya. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan belajar tentang Gunung Sinai. Kalau bicara Gunung Sinai, saudara tahu bahwa itu terletak antara Israel dan Mesir. Terdapat juga masih di daerah yaitu benua Asia, yaitu paling ujung yang dimana nanti akan masuk atau berdekatan dengan benua Afrika yaitu Mesir. Dan kalau kita bicara Sinai, tentunya sekarang ini situasinya cukup genting karena orang-orang Mesir sedang melawan para orang yang tidak sepaham dengan pemerintah yang ada di Sinai. Boleh dikatakan mereka menyebut teroris-teroris. Tetapi kalau dari Sinai itu, kalau kita jalan terus, saudara, kita akan melihat itu akan masuk di daerah Palestina, yaitu di daerah Gaza. Sebab itu tidak ada orang yang berani tinggal di Sinai. Ketika kita pergi ke Tur, di mana kita Holy Land, saudara, pilgrim, di situ kemudian kita melewati Sinai, selalu dikawal oleh polisi dan tentara. Karena ditakutkan akan ada, saudara, gangguan-gangguan keamanan. Nah, di Sinai inilah kalau kita melihat sejarah bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kemudian di tempat Sinai, Gunung Sinai inilah, saudara, Musa kemudian disuruh naik di mana berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Dan Tuhan menulisnya dengan tangannya sendiri. Sebab itu Gunung Sinai, saudara, itu banyak didatangi oleh banyak orang-orang. Tapi mereka tidak tahu di mana letak tempatnya. Karena bilang Gunung Sinai itu seperti pegunungan, saudara, semuanya itu disebut Sinai. Sebab itu mari yang penting kita melihat firman-Nya. Bukan tempat Gunung Sinai-nya, tapi kehadiran Tuhan itu membuat tempat Gunung Sinai itu apa, kita akan lihat. Dan kalau sebuah Gunung Sinai, kemudian Tuhan datang di situ, terjadi sesuatu, terlebih dalam hidup kita. Ketika Tuhan turun, saudara, dan ada di dalam hidup kita, maka bukan menuliskan 2 loh batu lagi, tetapi Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya ada pada kita, luar biasa. Kita lihat dulu firman-Nya, yaitu Keluaran 19, ayat 18 sampai dengan 22. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Luar biasa. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Sepertinya mau meledak atau mau meletus. Tetapi tidak. Bunyi sangkakala kian lama kian keras dibunyikan oleh orang Israel. Berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh, yaitu seperti, saudara, petir, sepertinya suara-suara guru lah. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke tempat puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.
Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan turun di Sinai, kita tahu bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menuliskan dengan jarinya 10 hukum Allah di dalam 2 loh batu. Tetapi ketika Tuhan sampai di puncak gunung Sinai, maka ada asap, ada seperti api dari dapur. Gunung itu gemetar karena bangsa Israel meniup sangkakalanya, karena mereka sudah terlebih dahulu dikasih tahu bahwa Musa akan dipanggil Tuhan menghadap di gunung Sinai. Dan kemudian setelah Musa naik ke gunung Sinai, maka Musa disuruh turun untuk memberitahu mereka tidak boleh mendekat ke gunung itu. Karena siapa yang mau melihat dan mendekat akan binasa. Luar biasa saudara, tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan yang suci, yang maha hebat, maha kuasa ini. Dan kemudian Tuhan berkata, juga para imam harus menguduskan dirinya, supaya jangan kena persoalan yang menimpa mereka. Demikian hari ini para imam, para pelayan Tuhan, kepala rumah tangga, ya pekerja, para gembala, penginjil, ayo setiap hari kita menguduskan diri kita, bukan dengan puasa, tetapi kita menjauhkan diri dari dosa, dari kemalasan, dari egois, dari iri hati, dari sakit hati, benci, kecewa, dari pesimis. Kita harus semangat, kita harus punya kasih semula, kita harus ikuti jalan Tuhan visi, kita harus giat, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus saudara mencintai Tuhan, menjaga persatuan. Itulah 10 hukum Allah. Kalau saudara membaca terus Keluaran 20, itu disebutkan maka Tuhan memberikan 10 hukum Allah, yaitu sebagian besar, separuhnya itu bicara tentang mengasihi Tuhan, tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian 6 hukum itu tentang hukum antar sesama manusia, yang kemudian nama Yesus, Tuhan Yesus, disempurnakan, disederhanakan menjadi 2 hukum yang terutama, dan yang pertama dan yang kedua, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu saudara, Sinai itu ketika Tuhan turun, betapa luar biasa gunung itu sepertinya gemetar hendak meletus. Itu orang tidak bisa menjumpai Tuhan akan mati. Tetapi hari-hari seperti ini, orang-orang yang percaya Tuhan, hidupnya, hatinya sudah menjadi Sinai-Sinai, di mana Tuhan turun di dalam hati kita seperti Tuhan turun di Sinai. Maka Tuhan turun di dalam hati kita, ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita semakin akrab dengan Tuhan, kita menjaga kekudusan. Biarlah semua hal-hal saudara, kita mau belajar untuk membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tetap menjaga hukum Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana perjumpaan Musa dengan Tuhan di Sinai itu, dikatakan kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga kemudian Musa cuma melihat kemuliaan Tuhan dan berjalan di belakang Tuhan. Saudara, tetapi hari-hari seperti ini Tuhan telah menampakkan diri kepada kita, sehingga orang melihat tidak mati, tetapi justru diampuni dosanya, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak mati, namun malah diampuni dosanya bagi mereka yang melihat dan yang percaya. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu sekarang menjadikan hidup kita menjadi rumah Tuhan, yaitu orang-orang yang aktif di gereja, orang-orang yang berjemaat di gereja, orang-orang yang tertanam di rumah Tuhan di gereja, yang kusuk. Jadi kita anggap baca gereja itu juga Sinai, Sinai rohani, sehingga orang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, hati kita juga Sinai, di mana Tuhan akan datang dan duduk di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang percaya akan hidup di dalam kuasa Tuhan, juga akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan firman Tuhan.
Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari saudara kita bersuka cita, kita menjaga diri kita menguduskan diri kita giat selalu, kita mengucap syukur, menjauhi segala kejahatan, iri hati, benci, sakit hati. Kita menyiapkan hati kita, rumah kita, gereja kita menjadi sinai-sinai rohani di mana Tuhan turun dan kemuliaan dinyatakan, dan firman-Nya, saudara, hukumnya diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepada, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, memberkati setiap kami, supaya hati kami boleh menjadi sinai-sinai rohani. Keluarga kami, rumah tangga kami menjadi sinai-sinai rohani. Gereja kami menjadi sinai-sinai rohani. Supaya setiap kami, Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap persoalan yang menimpa saudara kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang dalam kesulitan, masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, yaitu dalam keluarga, pekerjaan, studi, karir, rumah tangga, maupun juga teman hidup, apapun juga yang susah, yang lemah, dikuatkan Tuhan, supaya mendapatkan berkat dari Tuhan, dipulihkan. Engkau yang sakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit, yakinlah bahwa dirimu adalah sinai-sinai rohani. Rumah tanggamu, rumahmu, gerejamu adalah sinai-sinai rohani, di mana Tuhan akan datang, dan disitulah kemuliaan Allah, dan disitu hanya ada Tuhan. Yang lain biar menjadi sembuh, penyakit apapun boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.